Selamat pagi. Silakan satu orang dulu untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Amin. Silakan duduk. Sebelumnya saya mau mengabsen kalian ya. Hari ini masuk semua kah? Tidak ada yang tidak masuk? Hari ini tanggal 26 ya. Masuk semua ya? Oke. Sebelumnya buku paketnya sudah dapat semua? Sudah dapat semua, silahkan buka halaman. Halaman berapa ya? Itu tentang perubahan wujud zat ya, bentar ya. Silakan buka halaman 61. Oke, sudah buka semua? Nah, semuanya hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ya. Nah, ingat kita belajar, pentingnya belajar seperti apa ya. Ini juga untuk masa depan kalian, seperti itu ya. Nah, dan jangan lupa juga saya mengingat tentang kesepakatan kelas kita ya. Tolong jangan ngobrol di kelas. Ingat, jangan ngobrol di kelas, jangan main-main, jangan ribut, kerjakan pekerjaan dengan baik. Seperti itu ya. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelumnya saya akan menguji dulu tentang kemampuan awal kalian seperti apa gitu ya. Nah, di depan saya sudah menyiapkan ada soal untuk mengecek kemampuan awal kalian. Nah, kalian cukup menulis nama, kelas. Nah, nanti saya akan bagikan sticky note terus ditempel di situ. Bisa di papan tulis ya? Nama, kelas, terus jawabannya. Seperti itu ya. Sudah siap? Siap belum? Dibaca-baca soalnya? Nah, ini jangan kebalik ya, ini ada tempelannya ya. Bagikan satu orang satu. Bagikan satu orang satu. Bagikan satu orang satu. Bagikan satu orang satu. Oke, semua sudah dapat? Sudah dapat semua? Tulis nama, kelas,
Nama, kelas, terus jawaban dari pertanyaan yang ada di depan. Nah, di situ pertanyaan nomor 1. Menurut kamu, menurut pendapat kamu masing-masing ya, kayu api yang dibakar termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Nah, jawabannya cukup bilang nomor 1 perubahan fisika atau nomor 1 perubahan kimia. Gitu saja jawabannya. Terus nomor 2, menurutmu apakah es yang mencair termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Sama jawabannya. Tinggal apa? Yang satu perubahan fisika, yang satu perubahan kimia, seperti itu ya. Sudah? Yang sudah boleh tempel di sini ya, di papan tulis ya. Boleh tempelkan di papan tulis. Silakan maju satu-satu. Silakan tempel di depan. Sudah? Sudah? Ya? Iya, langsung jawabannya. Langsung jawabannya, yang nomor 1 ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Yang nomor 2 termasuk fisika atau kimia ya. Silakan jawab. Langsung. 5 menit ya. Hah? Ya, langsung tempel situ. Yang sudah silakan ditempel rapi-rapi ya. Rapi-rapi nempelnya. Berurutan ya. Dah? Cepat, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Sudah? Tempel rapi-rapi ya. Enggak apa, tempel saja. Terbalik. Dan belum? Sudah semua? Sudah? Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang perubahan wujud zat ya. Ada misalnya padat menjadi cair disebut mencair, seperti itu ya. Nah, hari ini kita itu akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih perubahan fisika? Apa sih perubahan kimia ya? Nah, sebelumnya kamu pernah lihat paku? Pernah lihat paku? Awal mula paku itu kan kalau kita baru beli di toko ya, awal mulanya kan dia masih mulus. Ya kan? Benar enggak? Mulus, enggak ada karatannya. Tapi lama-lama
lama-lama kok bisa berkarat. Nah, pernah nggak kalian mikir kok dia berkarat? Kenapa ya dia berkarat? Pernah nggak mikir seperti itu? Terus batu es, ini kok batu, ya? Kenapa bisa mencair? Ya, pernah nggak mikir seperti itu? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu perubahan fisika. Apa itu perubahan kimia? Terus contoh perubahan fisika tuh apa? Nah, tadi kan Ibu bilang paku berkarat, es mencair. Nah, kira-kira masuk ke mana? Ya. Terus contoh perubahan kimia. Nah, kita akan mempelajari semuanya di bab ini. Oke? Sudah siap? Siap Nani lesu benar? Siap ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai dengan melihat video pembelajaran ya. Semuanya tolong perhatikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak?
menjadi es batu atau es batu yang diubah menjadi air. Itu tergolong perubahan fisika. Dan semua bentuk perubahan letusan itu, baik itu meleleh, membeku, menguap, itu semuanya tergolong perubahan fisika. Sebenarnya, contoh lain dari perubahan fisika yaitu siklus air. Coba kalian perhatikan ini, kita mulai dari air yang ada di bumi, yaitu air laut, air sungai, air danau, maupun air tumbuhan. Air itu menguap karena adanya panas dari matahari. Kalau menguap, nanti akan membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat tinggi naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu dengan udara dingin, uap air nanti akan menguap sehingga membentuk awan. Nah, awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan ini akan terbawa oleh angin. Jika awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi dan suhunya sangat tinggi, maka tetesan-tetesan air yang kecil ini akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang nantinya akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Jadi ketika turun hujan, nantinya air itu akan mengalir lagi ke laut, ke sungai, ke danau, dan juga akan diserap oleh tumbuhan. Proses ini akan berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu disebut dengan istilah siklus air. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan kimia. Contohnya apa? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama adalah api. Ketika kita menyalakan korek api, terjadilah perubahan kimia. Kemudian ada kembang api, ledakan, api yang berkarat, api dari nasi menjadi basi, kayu yang terbakar, atau bisa juga benda-benda lain yang terbakar. Kemudian apel yang sudah disusun atau diiris, jika dibiarkan berlalu terbuka, lama-kelamaan akan menjadi coklat. Selanjutnya adalah proses pembuatan kue. Proses pembuatan kue itu juga termasuk dalam kimia ya. Selanjutnya ini akan masuk ke pembuatan atau ciri-ciri terjadi reaksi kimia, perubahan kimia. Yang pertama ada perubahan warna. Contohnya, ketika kalian sedang memakan kue, sampai warnanya menjadi kecoklatan. Contoh lain, ada dalam proses minum, yaitu cairan berwarna hitam, cairan berwarna tidak disampaikan maka ketika warna kuning dalam cairan itu. Warna kuning ini menandakan bahwa adanya semua benda yang berkumpul. Jadi perubahan yang terjadi tergolong perubahan kimia. Selanjutnya, tanda-tanda atau ciri kedua yaitu terbentuknya gas. Contohnya reaksi antara logam magnesium dan laut karbon asam klorida. Bisa kalian lihat gambarnya. Nah, di sana terbentuk lubang-lubang kecil. Akan tetapi bentuknya ya dengan lubang-lubang yang tidak ini. Karena lubang-lubang ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dengan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Tanda atau ciri yang ketiga yaitu terbentuknya larutan. Contoh bisa kalian lihat di gambar ini, yaitu larutan natrium karbonat yang dicampur atau ditambah dengan larutan kalsium klorida. Setelah dicampur akan terbentuk endapan. Endapan ini
Oke, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada tidak kira-kira yang nyangkut di otak kamu? Hah? Ada? Sedikit-sedikit? Sudah ada? Nah, kalau belum berarti belum belum pas gitu ya. Nah, kalau gitu kita akan mencoba nanti mempraktekkan bagaimana sih perubahan fisika dan perubahan kimia ini. Nah, yang mana termasuk perubahan fisika, yang mana termasuk perubahan kimia. Oke. Nah, Ibu lihat tadi kamu ngantuk-ngantuk ya pas nonton video ya. Ngantuk gak tadi? Ngantuk? Kita berdiri dulu. Mari berdiri, kita sedikit bermain game ya. Oke. Gamenya gimana ya? Gini. Ketika Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Ketika Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, jangan tepuk. Sep. Oke? Tes ya, biar ngantuk ya. Coba misalnya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, malam. Siang, malam. Belum ya. Pagi, malam, pagi, siang, pagi, malam. Masih ada ya. Pagi, malam. Ya. Sekali lagi boleh? Malam. Belum apa-apa sudah tepuk ya. Siang, malam. Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Silakan duduk. Sudah agak segar matanya? Sudah agak segar? Tadi agak ngantuk, Bu, sambil nonton video agak ngantuk. Enggak apa-apa ya. Sudah segar sekarang? Sudah siap belajar selanjutnya? Oke, kalian ini kan sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya, benar? Nggak ada yang pindah-pindah ini? Tidak. Sebelumnya alat dan bahan sudah dibawa? Sudah? Nah, kalau sudah, saya akan membagikan LKPD. Ini diisi per kelompok. Jadi satu kelompok cukup satu saja ya. Mohon kerjasamanya ya. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Ini materinya. Ini materi ya. Ini materinya ya. Ini materinya. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Nah, kalau sudah, kamu lihat di situ, yang pertama itu kan ada nama kelompok. Nanti satu orang menulis nama-nama kelompok kamu ya. Nah, tujuan dari LKPD ini itu yang pertama itu kita membedakan antara perubahan fisika dan kimia, terus mengidentifikasi mana contoh perubahan fisika, mana contoh perubahan kimia ya. Terus untuk petunjuknya, nah alat dan bahan sudah dibawa semua ya. Nah, di situ ada letakan es batu di ruangan terbuka, sudah ya dari tadi ya. Nah, terus ambil kertas siapkan nanti, terus dibakar. Nah, tolong berhati-hati menggunakan korek api dan kertasnya. Bisa nih? Saya. Terus, paku berkarat ada bawah? Ada ya. Terus, garam, air, dan pengaduknya ada bawah? Ada ya. Terus, ranting kayu ada bawah? Oke, kalau sudah nanti kamu lihat tabel di situ. Di sini kan ada tabel ya. Oke.
Nah, di situ ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, nomor 1 itu kan peristiwa. Nah, peristiwa nomor 1 adalah es yang mencair. Tulis di sini ya, 1 es mencair. Kamu amati. Nah, kamu ingat-ingat dari video tadi, kira-kira es mencair ini termasuk fisika atau kimia? Kamu conteng seperti ini ya. Bisa? Kasih tanda contreng. Terus yang nomor 2, nah kertas dibakar, tulis di sini nomor 2. Nomor 3, besi berkarat. Nomor 4, garam atau gula dilarutkan. Nomor 5, kayu dipotong. Kalau sudah ini, di bawahnya kan ada pertanyaan 1, 2, 3 ya. Oke, silahkan dijawab pertanyaannya. Diskusi bersama, jawab di belakang, boleh. Paham nih? Untuk tugasnya paham? Kalau sudah paham, silakan bekerja sama di dalam kelompoknya, kerjanya sama-sama, ya. Jangan sendiri-sendiri. Ada kesulitan? Iya, benar. Silakan dijawab, terserah kamu. Didiskusikan ya. Benar enggak ini termasuk perubahan fisika? Benar enggak yang ini termasuk perubahan kimia? Dibaca-baca juga ya. Nah, materinya juga dibaca-baca. Diskusi sama-sama ya. Diskusikan. Diperhatikan juga alatnya. Nih. Seperti itu ya. Mana air kalian? Oh, nah larutkan. Kasih air, terus diaduk. Itu yang garam dilarutkan. Iya. Mana? Apanya? Apa? Ya, di sini enggak apa. Pelan-pelan ya. Potong kecil saja, enggak usah terlalu besar. Kena kipas kah? Tapi bisa makan. Hati-hati ya. Oh. Nah, udah cukup. Nah, jadi apa dia? Kertas dibakar jadi apa? Abu. Nah, kira-kira gimana tuh? Termasuk mana? Perubahan fisika atau kimia? Nah, silakan diskusi. Jawab, jangan melamun. Besi berkarat. Ya. Hah? Yang ini, itu materi saja. Nah, larutkan gula atau garam di dalam ini. Nggak sebanyak-banyak ya. Airnya ada enggak? Sedikit ya. Ya. Di belakang boleh. Situ muat enggak? Kalau enggak muat di belakang enggak. Ini dikerjakan, dibuat nih. Peristiwanya apa? Nah, nomor 1, nomor 2. Nah. Oke. Diaduk. Ada airnya enggak? Gitu ya. Prakteknya juga dicoba ya. Nah, es mencair diteliti ya. Terus kertas dibakar. Nah, kira-kira termasuk mana?
Udah benar belum? Itu petunjuknya. Nih, dijawab yang 3 ini. Jawab di belakangnya ya. Kerjasama ya. Kerjasama. Tuh, tanya juga. Usah diminum. Dah? Ya, sedikit saja ya. Dikit saja, jangan banyak-banyak. Iya, enggak usah banyak. Yang penting dia larut. Jangan banyak-banyak ya bakarnya ya. Dikit saja sampai dia jadi abu. Nah, ada perubahan enggak di situ? Nah, kertasnya jadi apa? Jadi abu. Kira-kira termasuk perubahan mana? Nah, centrang mana? Nana, kasih tahu temanmu. Nomor berapa? Jangan bakar yang lain. Jangan main-main apinya. Apinya tolong jangan dimain-main ya, korek apinya ya. Udah ada korek kalian? Udah. Nah, lagi. Kayu. Hati-hati. Jangan main-mainnya ya. Oke, silakan nomor 5. Nanti siap-siap yang presentasi ya. Siapa ya? Pertanyaan 1, 2, 3 dijawab ya, jangan main-main. No, di sini. Di belakang sini. Ya, pertanyaan 1, 2, 3. Kalian sudah? Jangan main-main api. Sudah jawabnya? Nomor 1, 2, 3. Silakan dijawab nomor 1, 2, 3. Soalnya dibaca dulu. Boleh cari di buku paket juga boleh. Tadi halaman berapa tadi? 61 ya. Boleh cari sama-sama ya. Kalau temanmu kira-kira salah, diperbaiki. Jawabnya di belakang. Iya Bu, ini salin dulu Bu, nanti baru disalin ke sini. Oke. Dah. Jawaban nomor 1, 2, 3. Silakan cari. Dah, cukup dah. Udah, nggak usah dimain-main. Iya. Jangan main api, Ibu bilang. Redo? Menjawab Redo, jangan main-main ya. Nah, sama-sama menjawabnya, cari jawaban. Buka buku paketnya, boleh ya?
Nah, untuk pertanyaan, kamu lihat pertanyaannya itu kan ada 1, 2, 3. Nah, nomor 1, sebutkan peristiwa yang merupakan perubahan fisika dan kimia. Nah, kamu kan sudah nulis peristiwa 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Nah, mana yang termasuk fisika, mana termasuk kimia, dituliskan dalam bentuk tulisan. Paham enggak? Nah, yang termasuk fisika, bla 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 bla. Yang termasuk kimia, bla bla bla. Seperti itu ya. Terus nomor 2, apa perbedaan fisika dan kimia, peristiwa fisika dan peristiwa kimia ini? Apa yang membedakannya? Terus disimpulkan. Buat kesimpulannya. Ayo, waktunya sisa 15 menit lagi. Sama-sama, kerjasama. Adriano? Nomor 1, kamu lihat di sini. Nomor 1 itu kan peristiwa yang merupakan perubahan fisika dan kimia. Kamu tulis ini, peristiwa 1, 2, 3, 4, 5 ini. Mana yang termasuk fisika, mana termasuk kimia, kan sudah kamu tulis ini. Terus tinggal kamu tuangkan di sini. Termasuk perubahan fisika. Apa di sini kamu? Nah, 1. Iya, dan ini. Terus tulis lagi yang termasuk perubahan kimia. Ini. Nah, ini. Kamu tulis. Oke? Jangan main korek api. Sudah? Nah, kerjasama. Nomor 1, 2, dan 3. Paham enggak masuk pertanyaannya? Bisa? Ya? Kerjasama ya. Coba Ibu lihat. Ini kan udah ada kamu tulis di sini. Nah, mana yang kamu masukkan ke fisika? Mana yang kamu masukkan ke kimia? Tinggal kamu tulis. Nah, fisika, sini, ini, kimia. Ini jawaban nomor 1. Nomor 2-nya mana? Nah, nomor 1 selesaikan dulu. Jelas-jelas nomor 1-nya ya. Hah? Apanya? Loh, di sini loh. Nah, yang termasuk perubahan fisika kamu yang mana-mana? Nah, peristiwanya yang mana? Yang ini. Nah, tulis di sini yang mana-mana. Yang kimia yang mana? Itulah dia ditulis. Kerjasama. Cari jawaban kalian, ya? Nah, mana nomor 1-nya? No. Bukan ini. Kamu lihat di sini. Peristiwa yang merupakan perubahan fisika dan kimia dari 5 ini. Jangan kamu cari yang lain. Dari 5 ini saja. Nah, yang termasuk fisika mana? Tadi kan udah kamu centang-centang. Yang termasuk kimia mana? Kamu centang-centang. Tulis, dituangkan dalam bentuk tulisan. Oke? Ayo, waktunya tinggal 12 menit lagi. Mana? Ya, nomor 2. Apa nomor 2? Identifikasikan perbedaan. Nah, perbedaan fisika dan kimia. Kira-kira apa? Menurut kalian? Perbedaannya, perubahan fisika adalah perubahan kimia, sedangkan perubahan kimia yang seperti apa?
Enggak, biarkan saja di situ. Jangan diganggu. Jangan dimain-mainkan ya. Nah, kenapa? Fisika, apa saja peristiwanya di sana tadi? Nah, yang termasuk perubahan fisika yang mana? Ini loh yang kamu bikin. Yang mana? Ya. Iya, pilih dari situ. Kan udah kamu centang-centang itu. Nah, yang termasuk fisika yang mana peristiwa kamu bikin? Nah, itulah dia yang ditulis. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Waktunya 5 menit lagi. Nampak. Sudah, waktunya sisa 5 menit lagi. Ayo, ayo, ayo. Selesai enggak kelompok ini? Selesai. Enggak, maksud saya selesai kan? Kesimpulannya itu ternyata perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Gitu ya kesimpulannya. Itu bukan kesimpulan. Iya, berbeda boleh sampai situ. Nah, fisika termasuk sini, terus kimia termasuk ini gitu. Bacakan saja. Ya, untuk nomor 3 ya. Kelompok ini nanti maju presentasi ya. Satu kelompok saja. Dah? Sudah belum? 5 menit lagi? No, 3 menit lagi. Sepuluh. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Enggak usah. Yang ini saja dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. 1. 2. 3.
3. Habis waktunya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Apa? Apanya? Enggak apa? Ya. Silakan kelompok 4. Cepat. Cepat. Dah, kumpulkan. Oke. Nah, semua sudah selesai ya? Sudah. Tolong korek apinya jangan dimain-main ya. Nah, karena semua sudah selesai dan waktu kita juga tidak banyak ya, jadi saya mau satu perwakilan kelompok saja yang mempresentasikan hasilnya. Nah, nanti saya akan koreksi seperti itu ya. Nah, mari saya minta kelompok berapa ya? Sudah siap untuk presentasi? Kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 2, kelompok lain silakan menanggapi ya. Nah, menanggapi silakan. Semuanya maju. Semuanya maju. Jangan lupa pembukaannya ya. Tabel pengamatan berdasarkan hasil tabel pengamatan ini ternyata ini terus pertanyaannya jangan lupa pertanyaan 1 jawaban nomor 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 seperti itu. Nah, untuk kelompok lain silahkan kamu menanggapi punya kelompok temanmu ya. Silahkan saya acak. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Tabel pengamatan, hasil pengamatan. No. Pembukaan dulu. Gimana kemarin Ibu bilang pembukaan? Hai semua. Hai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalista Cynthia. Tabel pengamatan, hasil pengamatan, es mencair ternyata adalah perubahan fisika. Kertas terbakar. Bentar. Yang lain tolong didengar temanmu di depan, jangan bermain-main di kursinya. Dan terus tolong diperhatikan jawaban dari teman-teman kelompokmu yang lain kira-kira gimana? Ada yang salahkah atau yang berbedakah? Nanti silakan kita diskusikan. 2. Kertas dibakar ternyata adalah perubahan kimia. 3. Besi berkarat ternyata adalah perubahan kimia. Garam dilarutkan adalah perubahan kimia. Jangan di sini. Ternyata itu adalah perubahan fisika. Nomor 1, sebutkan peristiwa yang merupakan perubahan fisika dan kimia. Jawaban fisika, gunting kertas, kimia, besi berkarat. Nomor 2, identifikasi apa perbedaan perubahan fisika dan kimia pada peristiwa di atas. Jawabannya, fisika tidak terbentuk zat baru, kimia terbentuk zat baru. Nomor 3, berdasarkan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa fisika dan kimia itu berbeda. Fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan kimia terbentuk zat baru. Sekian presentasi kami, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk dulu. Sebelumnya ada yang mau ditanggapi enggak? Iya, silakan. Yang mana?
Garam yang dilarutkan apa? Seharusnya fisika. Yang lain gimana? Benar nggak kira-kira? Garam yang dilarutkan termasuk apa? Fisika atau kimia? Jangan ragu-ragu. Termasuk apa? Benar atau salah kelompok 2 tadi? Benar atau salah? Salah ya. Nah, tepuk tangan dulu buat siapa ini namanya nih? Iya, ya. Terima kasih untuk koreksinya. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan, boleh terserah. Ada lagi? Kelompok 4 ada yang mau ditanggapi? Ada enggak? Aman? Sudah? Nah, dari koreksian kalian punya teman kamu, ada yang mau kamu tanggapi tidak? Nah, punya kelompok-kelompok lain, ada yang mau kamu tanggapi? Kelompok 4? Kelompok 2? Ada enggak yang menjanggal kira-kira? Seperti ini tadi ya. Nah, silakan kelompok 4. Ada enggak? Oke. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, mari kita cross check bersama-sama ya. Yang pertama, nah kamu lihat semua tentang tabel pengamatan itu ya. Yang pertama itu peristiwa es mencair. Nah, kamu tadi sudah mengamati es yang ada di gelas kamu itu yang mencair. Jadi apa dia? Dari batu es menjadi air. Nah, kira-kira terbentuk nggak zat baru di situ? Tidak terbentuk, ya. Nah, jadi termasuk perubahan apa itu? Fisika, ya. Terus selanjutnya, nah tadi kamu ya, secara ibu larang-larang tadi ya, tolong kertasnya jangan dibakar banyak-banyak, jangan dimain-main korek apinya, karena bahaya. Nah, pertanyaan ibu, kertas kamu yang dibakar tadi jadi apa dia? Dari kertas menjadi abu. Nah, ini kira-kira peristiwa apa? Kimia. Kenapa disebut kimia? Iya, karena tidak bisa lagi ke dalam bentuk semula atau ada zat baru yang terbentuk di situ. Apa di situ zat barunya? Abu. Terus yang selanjutnya, besi berkarat. Nah, di situ paku kamu bawa ya, ada bawa paku? Nah, paku yang sudah berkarat, kira-kira ini termasuk mana? Kimia. Kenapa kimia? Karena berkarat. Oke ya, karena terbentuk zat baru berupa karatan. Seperti itu ya. Terus selanjutnya, garam dilarutkan. Nah, ini tadi pertanyaan dia nih. Kok kelompok 2 bilangnya garam dilarutkan itu perubahan kimia sih? Nah, kira-kira ini perubahan apa ini? Garam dilarutkan? Fisika ya, garam dilarutkan termasuk perubahan fisika ya. Terus kayu yang dipotong, nah ranting-ranting kamu potong-potong, nah kira-kira perubahan apa? Fisika, karena dia tidak terbentuk zat baru, hanya dipotong-potong saja. Terus selanjutnya, peristiwa yang merupakan perubahan fisika dan kimia. Nah, tadi sudah ya, yang merupakan perubahan fisika itu yang mana saja tadi? Es mencair, lalu garam dilarutkan, terus kayu dipotong. Yang kimia yang mana? Kertas dibakar, paku berkarat. Nah, apa beda perubahan fisika dan kimia ini? Nah, apa bedanya? Kalau fisika, apa? Kalau fisika bisa kembali ke bentuk semula. Tidak ada zat baru yang
Silkan. Sedangkan kimia gimana? Nah, ada zat baru yang terbentuk seperti itu ya. Nah, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya ternyata perubahan fisika dan kimia itu berbeda. Fisika tidak ada zat baru, sedangkan kimia ada zat baru yang dihasilkan. Seperti itu ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikumpulkan dulu. Kumpulkan, nanti saya akan koreksi. Sini. Sudah? Oke ya. Sudah semua? Masih semangat enggak? Udah lesu, Bu. Oi. Ya. Nah, mari kita olahraga dulu bentar ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita olahraga dulu. Silakan berdiri semua. Udah siap? Kita goyang-goyang bentar biar semangat untuk selanjutnya ya. Nah, ayo kita goyang-goyang. Goyang-goyang ya. Nah, goyang-goyang semua. Jangan malu-malu. Putar-putar. Tangan. Putar-putar. Tangan diputar-putar. Lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo, jangan malu-malu ya. Putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Nah, digoyang-goyang. Gak usah malu-malu, Tatri. Sekali lagi. Putar ke bawah. Putar ke kanan. Goyang lagi. Putar-putar. Putar-putar. Bahu, pegang bahu. Lutut. Goyang. Goyang, jangan malu-malu. Digoyang-goyang. Sekali lagi. Putar. Kanan. Oke. Oke, sudah mulai panas ya. Sudah mulai semangat? Sudah nggak ngantuk?
Oke. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu untuk pekerjaan kita hari ini ya. Sebelumnya, pelajarannya itu hanya sampai di sini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi kan kamu masing-masing menyimpulkan per kelompok ya. Nah, kita simpulkan sama-sama dulu. Kira-kira peristiwa perubahan fisika tadi apa? Perubahan fisika tadi apa? Itu contohnya. Nah, perubahan fisika satu, tidak terbentuk zat baru. Terus apa lagi yang kedua? Bisa kembali ke bentuk semula. Terus perubahan kimia yang gimana? Terbentuknya zat baru ya, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh perubahan fisika apa? Contohnya ya, batu es menjadi cair. Apalagi kira-kira? Menggunting kertas. Apalagi? Ada lagi? Iya, melarutkan garam. Terus untuk perubahan kimia, kira-kira contohnya apa? Paku berkarat. Terus apa lagi? Kayu dipotong termasuk apa ya? Fisika. Ya apa, Andres? Pembakaran kertas. Nah, itu contohnya. Oke ya. Saya rasa kamu sudah mulai paham untuk perubahan fisika yang mana, perubahan kimia yang mana, contohnya apa, sudah bisa dipahami? Sudah? Nah, kalau sudah, minggu depan kita akan mempelajari tentang kerapatan zat. Tolong dipersiapkan ya. Nah, sebelumnya saya akan memberikan PR. Nah, silahkan dicatat PR-nya nanti ya. PR untuk menguji kemampuan kamu, benar bisa enggak kamu ngerjakannya ini ya. Nah, ini dia PR-nya. Jangan di sini. Silakan dicatat PR-nya. Enggak apa. PR-nya silakan dicatat dulu. Jangan di sini. Sudah nyatat PR-nya? Kalau sudah belum? Tolong dikerjakan, kumpulkan minggu depan. Seperti itu ya.
Sudah? Nah, kalau sudah, saya akan membagikan lagi sticky note-nya. Silahkan dicatat bagaimana perasaan kamu selama belajar hari ini. Apakah kamu sudah paham? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, tulis nama kamu ya. Nah, boleh dalam bentuk gambar juga boleh. Nah, gambar emoji. Ya, tahu emoji enggak? Nah, silakan ya. Misalnya, Bu, saya rasanya sedih hari ini belajar sama Ibu gitu loh. Misalnya ya. Nah. Satu menit ya. Tulis nama, terus kelas kamu, terus selanjutnya ditulis perasaan kamu selama belajar. Nah, kira-kira rasanya gimana? Apakah menyenangkan? Apakah menyedihkan? Apakah mengecewakan? Seperti itu ya. Nah, boleh dicatat itu. Perasaan saya selama belajar hari ini gitu ya. Pembelajarannya kurang paham misalnya ya. Pembelajarannya paham misalnya ya. Sudah, kalau sudah tempel di depan, silakan 1 menit, 2 menit. Tempel di depan sebelah sini. Sebelah situ. Silakan, ayo berapa menit lagi? Sudah? Kelompok itu sudah? Ada suruh pergi teman-temanmu. Pergi. Jangan ribut situ. Sudah belum? Sudah semua? Mana yang belum? Ayo cepat. Sudah ya, semua sudah? Nah, kalau sudah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih karena kamu sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga buat kelompok yang sudah maju presentasi, sudah baik, sudah berani ya. Terus terima kasih juga kamu sudah bekerja sama dalam kelompok dengan baik ya. Terus terima kasih juga dengan pertanyaan-pertanyaan kamu yang sudah membuat kamu seperti ingin tahu, seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah,
terakhir saya akan mengingatkan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, apa saja itu ya? Mari kita sambil nyanyi-nyanyi biar ingat ya. Nah, mari kita nyanyi bersama. Berdiri, berdiri, berdiri. Ayo. Nyanyi, nyanyi. Pagi beribadah olahraga, sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat gitu ya. Ini hebatnya. Olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku anak Indonesia. Hebat. Sekali lagi ya. Oi, udah habis. Sekali lagi lah boleh. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, sudah cukup ya. Silakan duduk. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran hari ini ya. Nah, saya sudah meminta kamu merefleksikan pembelajaran hari ini juga ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini kita tutup dengan doa dulu sebelum pulang. Seperti itu ya. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Siap-siap dulu, silakan. Silakan satu orang memimpin doa ke depan. Tidak apa. Silakan. Tantri. Ayo. Silakan. Silakan berdiri dulu, tepuk-tepuk dulu, Queen. Amin. Selamat siang, terima kasih untuk hari ini ya. Oh, selesai. Kalian nih ngapain ribut di luar sini,